Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, Lia Channel. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai cara mengatur keuangan pribadi dan bagaimana supaya kita tidak terjebak di investasi bodong. Nah, untuk video kali ini sebetulnya kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu pertanyaan besar yang sering banget muncul. Haruskah saya investasi? Kemudian pertanyaan kedua, apa menabung aja cukup? Nah, banyak orang yang merasa tertinggal karena belum mulai investasi. Tapi apakah benar semua orang harus investasi? Atau sebenarnya ada pilihan lain yang juga aman dan bijak? Nah, ada beberapa tahapan, ada beberapa bagian yang harus diperhatikan dalam hal ini. Bagian pertama, guys, jangan terjebak tren. Jangan terjebak tren. Harus ingat itu. Sekarang ini di medsos, banyak banget yang bilang, investasi itu wajib. Kalau nggak investasi, nanti rugi. Harus punya saham, kripto, atau reksadana, biar nggak ketinggalan. Nah, tapi kita perlu ingat, setiap orang punya kondisi dan kesiapan yang berbeda tentunya. Nah, investasi itu sendiri bukan ajang ikut-ikutan, dan bukan lomba siapa yang paling cepat kaya. Banyak orang yang akhirnya rugi besar bukan karena investasi itu jelek ya, tapi karena mereka belum siap dan nggak benar-benar ngerti cara kerjanya. Kemudian guys, bagian kedua yang harus kita ingat, yaitu kenali dulu kondisi keuanganmu. Sebelum kamu mulai berpikir investasi, coba cek dulu kondisi finansial kamu. Tanya ke diri sendiri, apakah saya sudah punya dana darurat minimal 3-6 bulan pengeluaran? Apa itu dana darurat 3-6 bulan pengeluaran? Artinya, kita harus punya tabungan khusus yang jumlahnya cukup untuk membiayai semua kebutuhan hidup kita selama 3-6 bulan tanpa pemasukan sama sekali. Contoh sederhana, misalnya pengeluaran rutin kamu setiap bulan adalah sewa kos 1.500.000, itu misalnya ya. Kemudian makan 1 juta per bulan, transportasi 500.000. Kemudian tagihan dan kebutuhan lain 1 juta. Nah, jadi kan total pengeluarannya itu 4 juta per bulan. Maka dana darurat yang ideal buat kamu 4 juta dikalikan 3 bulan 12 juta itu minimal. Nah, supaya kalau kamu ingin menjadi maksimal, dana daruratnya dikalikan 6 bulan. Jadi 4 juta dikali 6 bulan, totalnya 24 juta per bulan. Itu maksimum. Nah, dana darurat ini tujuannya untuk apa, guys? Jadi begini, dana darurat itu digunakan kalau terjadi hal tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan, usaha bangkrut, kemudian sakit dan butuh biaya, keluarga butuh bantuan mendesak. Dengan dana ini kamu nggak perlu ngutang dan menjual aset saat kondisi darurat, guys. Oke, nah itu jadi yang harus dipikirkan dulu, bagaimana kondisi finansial kamu. Apakah sudah punya dana darurat 3-6 bulan? Kemudian pertanyaan kedua, apakah saya masih punya utang konsumtif yang belum beres? Kemudian pertanyaan ketiga, apakah penghasilan saya masih pas-pasan atau sudah bisa disisihkan? Nah, kalau jawaban dari pertanyaan itu masih belum siap, maka belum saatnya kamu investasi. Jadi sebaiknya fokus dulu ke dasar-dasarnya seperti menabung, menata pengeluaran, dan membayar utang. Kemudian guys, bagian ketiga yang harus diingat itu, yang harus kita pikirkan ya, menabung itu bukan ketinggalan zaman. Jangan anggap remeh menabung di bank. Banyak orang sekarang merasa seolah-olah menabung itu ketinggalan zaman. Padahal menabung masih jadi langkah keuangan yang paling penting, terutama untuk dana darurat, tujuan jangka pendek seperti bayar sekolah, beli motor, atau renovasi rumah. Situasi darurat misalnya seperti sakit,
kehilangan pekerjaan ya, atau butuh biaya mendesak. Dan enaknya menabung di bank itu aman, kemudian mudah diakses kapan saja, nggak bikin deg-degan, harus tiap hari lihat grafik naik turun. Oke, menabung juga ngajarin kita disiplin dan rasa tenang, dan itu nggak kalah penting dari cuan ya. Kemudian guys, bagian keempat ya, kalau penasaran dengan investasi jangan langsung terjun. Kalau kamu memang masih masih ingin tahu tentang investasi, itu wajar, tapi jangan langsung masuk tanpa belajar. Mulai dari memahami dulu apa tujuan keuanganmu, seberapa besar risiko yang bisa kamu terima. Apakah kamu siap kalau nilai uang kamu yang ditaruh di investasi itu naik atau bisa juga turun? Nah, satu lagi, gunakan uang dingin untuk investasi. Uang dingin itu apa? Artinya uang yang kalau hilang itu tidak akan mengganggu hidupmu sehari-hari. Kalau belum punya uang dingin, menabung dulu adalah pilihan yang jauh lebih aman dan logis, guys. Nah, kemudian bagian yang terakhir yang harus dipertimbangkan, semua orang itu punya jalannya masing-masing. Gak semua orang punya penghasilan lebih, gak semua orang nyaman dengan resiko. Dan itu gak apa-apa, setiap orang punya jalannya sendiri dalam hal keuangan ya. Yang penting adalah kamu sadar pengeluaran kamu masuk kemana, kamu tidak hidup lebih besar dari pemasukan, dan kamu tahu apa yang membuat kamu itu tenang dan stabil secara finansial. Menabung bukan berarti kamu gagal loh, justru itu tanda kamu sudah punya tanggung jawab keuangan. Dan kalau suatu saat nanti kamu sudah siap untuk belajar investasi, ya bagus, tapi kalau tidak pun itu masih oke. Jadi kesimpulannya ya, investasi itu bukan untuk semua orang. Kalau kamu belum siap atau masih nyaman dengan menabung, itu nggak masalah sama sekali. Lebih baik menabung dengan tenang daripada investasi dengan gelisah dan malah kehilangan uang. Yang penting adalah kamu sadar, kamu paham, dan merasa tenang dengan keputusan kamu. Oke guys, kalau kamu suka dengan video ini, klik like, subscribe, dan tulis komen di kolom komentar apakah kamu lebih nyaman menabung atau sudah mulai belajar investasi. Pengalaman kamu bisa jadi inspirasi buat orang lain juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.